Fakta TV, media hukum, demokrasi, dan politik yang aktual, terpercaya, dan eksklusif. Inilah News and Report. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB hari ini. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua sejak minggu lalu kepada yang bersangkutan. Pemeriksaan diagendakan Senin 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan saat itu. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua Lukas NMB. Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil Lukas pada 12 September lalu, namun dia tidak hadir. Iya, pemanggilan sesuai jadwal. Sejauh ini sesuai agenda sebagaimana surat panggilan yang sudah kami kirimkan dan diterima oleh tersangka maupun penasihat hukumnya, kata Ketua Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Senin 26 September 2022. Mulanya, KPK enggan berkomentar terkait penetapan status tersangka itu. Namun, KPK akhirnya buka suara terkait status tersangka Lukas NMB sejak tanggal 5 September 2022. Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan. Itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka. Padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya, kata koordinator kuasa hukumnya yakni Stefanus Roy Rening. Dia menerima surat KPK yang menyatakan Lukas NMB resmi jadi tersangka. Tadi sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi berbagai informasi yang di luar. Bahkan juga pengacara yang sudah bersangkutan kan juga sudah menunjukkan surat penyidikan dan penetapan tersangka dan SPDP-nya, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan. Sebelumnya, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB yakni Aloysius Renwari mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Dia menyampaikan Lukas NMB sampai saat ini masih dalam perawatan sehingga tidak dapat menghadiri panggilan KPK. Beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak akan memenuhi panggilan kedua, kata Aloysius saat dihubungi. Aloysius mengatakan pihaknya akan memberikan surat keterangan medis Lukas NMB kepada KPK. Surat medis sebagai bukti bahwa Lukas sedang sakit dan dalam perawatan. Lebih lanjut, Aloysius mengatakan kondisi kaki Lukas NMB bengkak serta tensi darahnya tinggi. Lukas disebut mengalami stroke kedua dan akan kami menyurati pihak KPK dengan membawa surat sakit dari rekaman medisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Papua, ujarnya. Kami akan segera melaporkan Bapak Mahfud MD ke Mabes Polri, ke Polda Metro Jaya, dan menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden untuk segera mengganti Bapak Mahfud MD. Karena beliau menggunakan kepintarannya hanya untuk menciptakan disintegrasi bangsa. Bagaimana bisa 1.000 triliun itu dikucurkan ke Papua dalam waktu 20 tahun atas nama Undang-Undang Otsus? Itu sebuah pembohongan publik. Kedua, perjudian yang katanya merugikan negara 560 triliun. Kenapa baru sekarang ini bisa ada pemberitaannya? Kenapa tidak ada langkah-langkah pencegahannya kalau itu betul? Kedua, kalau uang sebanyak itu bisa hilang dari Papua, berarti ada pihak-pihak yang semestinya menggunakan 560 triliun itu akan terganggu kapasitas kerja mereka. Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi karena sesudah dulu mendapat TMP namanya, tidak mempunyai pendapat. Ya, KPK dulu pernah meriksa disclaimer, tidak bisa diperiksa. Baru diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Sementara di balik transaksi itu ditemukan oleh KPK, ditemukan oleh PPATK. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Tegakkan keadilan walau langit runtuh. Like and subscribe Fakta TV hanya untuk Anda.